Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. Itu. Nah, sahabat Prima bisa berinteraksi juga dengan kita ya di Facebook Prima Radio SBY, kita lagi live di sana. Silakan kalau Anda mau memberikan pertanyaan, Miss Grace Watt dari Sian Break Education Consultant akan membantu juga untuk menjawab, dan Anda bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa ke WA di 0811 0811 saya 0811 10 38 ya. Oke, 0811 10 38. Ya, silakan di WA saja. Kita akan coba untuk jawab WA yang ada di situ. Live Instagram juga kita lagi live di sini @Prima Radio Surabaya. Kita lagi live. Hai buat semua yang lagi ada di live Instagram kita. Ada saya, ada Miss Grace Watt di situ. Kalau mau memberikan pertanyaan silakan. Jadi mention aja kita di situ, kasih komen, nanti kita akan coba bahas di sini. Miss, kalau kita lihat istilahnya kondisi yang seperti ini ya gitu loh. Nah, yang perlu kita breakdown dulu. Yang perlu sekolah lakukan tadi sudah dibahas ya. Salah satunya internet harus stabil dulu. Yeah. Yang kedua, mereka harus punya creativity lah untuk membuat kurikulum ini menjadi bisa dinikmati dalam konteks daring. Yeah. Nah, sekarang kalau kita ngomong untuk kita pecah deh. Sekarang bantuan ke guru sekarang. Iya. Yeah. Guru apa yang harus mereka lakukan nih? Kalau saya ngomong bantuan ke gurunya itu, kita perlu memberikan training. Yang pertama, cara menggunakan aplikasi-aplikasi ya, seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Karena itu sangat luas dan kita bisa mempelajari banyak hal. Ada yang siswa bisa langsung nulis, mereka bisa lihat. Nah, yang pertama itu, sehingga mereka bisa menggunakan aplikasi yang memang digunakan secara maksimal dan bisa fun. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan suatu silabus atau kurikulum pembelajaran yang menarik. Misalnya mereka bisa putar video. Ya, mereka misalnya mengajarkan tentang My Community. Mereka bisa putar video My Community. My Community itu apa? Film singkat. Jadi anak-anak itu visualnya kan menarik dapat. Setelah itu baru penjelasan. Kemudian mereka bisa melakukan juga lewat game. Karena pembelajaran itu tidak harus serius. Justru pada saat mereka bermain sambil belajar, anak-anak lebih menyerap lebih itu banyak dengan baik kan. Iya. Bagaimana mengajar kreatif dan bagaimana mereka bisa mengembangkan kurikulum itu sehingga kurikulum itu menjadi maksimal. Walaupun dengan pembelajaran daring, but they can achieve the target. Itu. Tapi ketika kita ngomong soal guru senior, kalau di pelajaran yang offline mereka ketemu di kelas, guru senior ini wibawanya gila nih. Wah, bener-bener kayak makan asam garam. Tapi begitu masuk ke online, dan kita nggak tahu sampai kapan nih online akan berjalan terus nih, mereka akan tergeser dengan sendirinya ya, Ma. Apakah benar akan terjadi seperti itu, bahwa mereka pelan-pelan bisa pensiun dini? Kalau versi saya, kalau misalnya sekolah cukup kejam, mereka bisa dipensiunkan dini karena mereka tidak mengikuti, tidak bisa mengejar dengan konteks teknologi atau IT yang berkembang sedemikian pesat nih. Ya, kalau untuk guru senior, kalau saya ngomong itu tergantung pribadinya ya, bagaimana dia mau belajar atau enggak. Karena sering itu seharusnya menurut saya enggak terlalu sulit, namun kadang itu sudah ada mental block. Sudah berpikir, waduh, saya sudah usia segini, saya enggak bisa, padahal belum coba. Namun jika dia terus dengan pola berpikir seperti itu, mindset yang tidak bisa dirubah, ya kekhawatiran dari Yohanes tadi bisa terjadi. Kalau nggak bisa dibinasakan nanti malah ujung-ujungnya seperti itu nih. Itu bahasa vulgarnya ya. Saya merasa wow, ngeri nih kalau mereka tidak bisa ngejar dan mereka tidak adaptif dengan kondisi yang seperti ini. Baik, sekolah sudah memberikan, kita kasih sebuah petuah lah buat sekolah. Guru juga sudah. Sekarang mungkin ada murid-murid yang lagi dengar mungkin. Apa yang harus mereka lakukan? Kalau saya ngomong murid-murid itu, mereka tuh harus belajar untuk beradaptasi yang pertama. Yang pertama beradaptasi. Dan harus punya mindsetnya itu harus berubah, bahwa memang sekarang pembelajaran seperti ini. Pembelajaran, gaya pembelajaran, the style of the learning now is different ya. Dan they must have positive thinking about this learning. Dengan memiliki pembelajaran yang positif, pemikiran yang positif, otomatis pada saat mereka belajar mereka enjoy. Ya. Jadi
tidak akan menjadi beban bagi mereka. Namun kunci utama memang di guru dan program. Sekarang di sementara ini ya, sementara waktu ini kunci utama karena di situ. jika pembelajarannya menarik, pasti anak-anak itu akan fokus. Yes. Itu. Jadi saya ini merasa bahwa gara-gara pandemi ini petuah orang tua itu sekarang mulai istilahnya mulai terlanggar kalau versi saya. Contohnya gini, saya dulu membatasi anak saya untuk bermain handphone cukup terlalu lama. Iya, betul. Sekarang mereka bisa stay dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang ngurusin handphone. Setelah itu mereka mungkin lunch, and then mereka balik lagi ke handphone karena apa? Ada tugas dan segala macam. Lama-kelamaan saya nggak bisa mikir, ini anak kerjain tugas apa main ya gitu. Nanti kalau saya larang ternyata bikin tugas, nggak saya larang ternyata main. Kita sebagai orang tua serba salah ngikutin, dan mau nggak mau akhirnya lama-kelamaan mata mereka juga pasti kalah. Anak-anak saya sudah berapa bulan ini matanya udah mulai kelihatan kantong mata nih padahal masih SD. Ini kondisi yang sepertinya gimana tuh kita bisa mengakalinya dan mengatasinya? Iya, benar. Saya juga kalau lihat anak saya dari jam 7, jam setengah 8 sampai jam 3. Tuh. Nah, istirahatnya tuh hanya makan siang. Makan siang, betul. Jadi saya itu mengakali dengan saya melihat jadwalnya dengan teliti. Jadi dia pembelajarannya itu jam 8, jam 11 istirahat, jam 10 sampai setengah 11 istirahat. Itu sudah nggak boleh lihat handphone. Dia harus minum jus atau makan seperti itu. Vitamin A dikuatin nih gitu. Vitamin C dan lain sebagainya. Kemudian istirahatnya jam setengah 1 sampai setengah 2. Jadi pada saat dia benar-benar mendapatkan kesempatan untuk istirahat, sudah nggak mainan lagi yang pakai handphone. Karena capek juga. Saya melihat dia juga ngeluh ya, capek, berbeda dengan offline. Dan kalau mereka disuruh milih, ya 99% memilih untuk kembali belajar offline daripada online. Seperti itu. Dan saya selalu menekankan pada saat istirahat, handphone kamu juga harus istirahat, harus dicas. Kalau nggak gitu baterainya tengah-tengah jalan bisa goodbye, tiba-tiba gitu habis tiba-tiba. Karena tiap hari dengan konteks gitu lama tuh baterai lama-lama juga ngedrop sendiri. Ini servis handphone lagi naik daun ini. Terus kalau kita switch ke laptop atau ke tablet juga nggak gampang, karena buat mereka kadang bisa yang lain-lain tuh gitu. Kita nggak bisa mengawasi karena anak-anak sekarang tuh pintar, kadang-kadang cuma pasang foto doang di handphonenya bisa bergeser kemana-mana tuh. Multitaskingnya itu yang susah. Tapi kunci dari mereka salah satunya adalah tetap disiplin, ngikutin dan tetap disiplin untuk seperti sekolah pada umumnya. Mereka tetap harus duduk yang manis istilahnya, mengerjakan yang benar, nggak di sofa harus sambil leha-leha dan segala macam ya Miss ya. Iya, betul. Jadi itu yang harus anak-anak yang mereka lakukan. Sekarang kita geser Miss, orang tua sekarang. Ini adalah figur yang menurut saya penderitaannya paling berat. Versi saya, korbannya gitu. Korbannya paling berat karena mereka, maaf kata, ketika kondisi ini udah diirit-irit, terpaksa harus beliin handphone lagi untuk anaknya. Kadang-kadang karena mereka tidak memberikan handphone, mungkin anaknya masih kelas 1. Sementara mamanya udah pakai yang Apple itu, Apple yang congkrang gitu. Dipakai tiap hari buat Zoom, lama-lama ini kok menjengkelkan ya. Akhirnya beliin yang murah-murah. Dibeliin yang murah-murah, kameranya jelek. Bikin yang murah-murah, RAM-nya jelek sehingga gampang nge-lag ketika ada yang berat-berat terjadi. Ini orang tua harus apa di masa seperti ini? Kalau menurut saya di masa seperti ini, orang tua tuh sudah nggak punya pilihan selain harus adjust dengan pembelajaran yang seperti ini, karena sudah no other choice. Dan kalau saya melihat dari sisi positifnya, orang tua yang dulu tidak terlibat sama sekali dengan pendidikan anak, sekarang dia terlibat. Kemudian orang tua yang biasanya cuek, tidak ada kolaborasi dengan guru, sekarang kolaborasi terus. Nah, saya melihat ini hal yang menurut saya dari sisi pendidik ini positif. Jadi orang tua juga mau tahu dengan pendidikan anak. Untuk seperti handphone dan lain-lain, nah itu memang agak berat untuk orang tua yang memang punya anak 3 dan dia harus menyediakan juga 3. Karena pembelajarannya waktunya sama, jam 8 sampai jam 12 misalnya, dari TK, SD, SMP, SMA. Sehingga orang tuh harus memfasilitasi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Itu dia. Nah, saat ini memang menjadi dilematis bagi buah si malakama nih, bener kan? Kemudian belum kuotanya lagi. Kuotanya tuh harus ada wifi dan lain sebagainya. Saya ngitung loh Miss. Jadi kalau misalnya kita ngomong pembelajaran 4 sampai 5 jam itu minim itu udah 1 giga. 1 giga anggap aja 10.000. Ya kan, 10.000 1 giga.
itu pun minim sekali 1 giga itu. Misalnya misalnya ada video di segala macam banyak sekali, tapi kita anggap 1 giga 10.000 kali 300.000 kali 30 lah istilahnya seperti itu. Itu memberatkan juga, apalagi anaknya 3. Itu 1 juta sendiri buat beli pulsa, misalnya nggak ada wifi, mereka harus beli pulsa. Nah, saya temukan di lapangan ini saya temukan karena dekat saya ini tiap pagi suka goes kan. Jadi setelah goes saya biasanya kadang-kadang mampir ke sebuah warkop itu minum kopi terus dan saya pulang. Dan di warkop itu ada anak-anak SD nongkrong di situ karena ada free wifi dan diizinkan sama udah pakai aja. Kalau pagi kan masih belum terlalu ramai, mereka rame-rame di situ. Oke, hari pertama rame, hari kedua rame, hari ketiga mereka mulai minum kopi, mulai minum teh. Hari keempat saya melihat mereka udah mulai ngerokok nih. Karena melihat situasi warkop itu kan banyak orang juga kan, misalnya abang-abang ojol itu datang, minum kopi, ngerokok, mereka mulai ngeliat nih. Mereka mulai ngerekam dan hari-hari berikutnya mereka mulai ngerokok nih. Saya pikir, wah ini kok nggak ketemu solusi, malah menjerumuskan mereka ke jurang nikotin. Akhirnya ini nggak gampang. Nah, sekarang yang harus pemerintah daerah, pemerintah kota lakukan gimana nih, Miss? Kalau menurut saya untuk yang kuota tadi itu menjadi salah satu masalah ya bagi para keluarga yang memang mereka merasa berat dalam ekonomi. Nah, untuk itu memang kami sangat mengharapkan ya dari pemerintah daerah, terutama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan punya kebijakan untuk kuota internet ini, apa bisa disubsidi atau seperti apa, supaya anak-anak ini bisa belajar memang di rumah, di tempat yang aman. Seperti tadi mereka ke kafe, itu nggak sehat juga buat mereka. Dengan melihat ojol, merokok dan lain sebagainya dan tanpa pengawasan. Nah, sedangkan mereka masih labil. Nah, karena itu memang butuh dukungan dari pemerintah daerah ya, supaya bisa mensubsidi atau bisa memfasilitasi provider yang mungkin mereka ciptakan khusus untuk pendidikan. Itu yang saya pikir menteri kita seperti jagoan IT, kenapa nggak menciptakan suatu provider khusus yang bisa membantu ini? Mungkin biayanya bulanan nggak ngitung kuota lah, misalnya tiap bulan 100 misalnya. Oke, tapi mereka bisa pakai secara unlimited untuk di area itu. Betul. Dan mungkin bisa diatur supaya nggak rugi di jam tertentu, jam sekolah lah, jam sekolah. Jadi memang benar-benar dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah, itu saya pikir itu sih kita berharap bisa ada seperti itu. Jadi dari pemerintah daerah, dari Menteri Pendidikan memiliki provider khusus untuk siswa-siswi yang belajar secara daring ini. Benar. Oke, kita mau sapa-sapa yang ada di Facebook kita. Bentar, ini beberapa udah memberikan like-nya. Oke, ada Vida Simon, ada Ellen Swart, ini putrinya ya? Enggak. Ellen? Kakak saya. Oh, kakak, maaf. Di Palu. Oh, di Palu. Oke. Ellen Swart di Palu, apa kabar? Ada Grace Mangitung juga sedang melihat kita. Apa kabar juga yang ada di Instagram kita? Oke. Ada pertanyaan kah, Wildan? Terima kasih buat Wildan sudah membantu. Yang sedang mendengarkan melalui radio terestrial kita di 103,8 Prima Radio Surabaya. Terima kasih masih memantau mungkin dari mobil, dari rumah. Ada WA ya? Boleh saya ituin deh. Bentar. Mau tanya ke Miss Grace nih, apa baik buat mata anak belajar online, ya kan? Sebab anak berjam-jam depan komputer atau handphone. Balik tadi pertanyaan yang sebut saya itu ini, matanya ini gimana sih nanti akan jadi generasi berkacamata nih, para generasi alfa nih. Ya, itu salah satu efek negatif yang saya lihat lewat pembelajaran daring ini ya. Karena itu terjadi dengan anak saya sudah berkacamata, ngomong mah rasanya perlu periksa nih. Rasanya sudah nggak seberapa kelihatan lagi. Karena pasti mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Minimal 3 jam setiap hari di depan handphone dan tanpa istirahat ya. 3 jam itu kan mereka pembelajaran. Untuk anak yang sudah SMA 6-7 jam. Bayangkan. Nah, sehingga beberapa orang tua mereka sampai membelikan itu magnifying anti radiasi jadi kaca pembesar, kemudian anti radiasi. Namun itu pun tidak bisa 100% membantu. Betul. Itu hanya mengurangi. Namun dengan sudah 5 bulan ini menurut saya sangat mempengaruhi. Jadi pasti. Generasi anak-anak yang sekarang pembelajaran daring mungkin kedepannya pasti akan berkacamata terganggu matanya. Versi saya akan seperti itu. Belum lagi gangguan-gangguan mata kayak anak saya yang kelas 2 SD itu kalau bangun pagi itu matanya kayak sembab gitu. Begini anak kenapa? Karena terpaksa harus ngasih obat tetes dan segala macam untuk membantu supaya dia tidak terlalu sembab karena mungkin ya itu kecapean
bermain ini, belum lagi ada waktunya memang saya kasih kesempatan mereka untuk bermain lah, istilahnya handphone saya nggak mau mereka ketinggalan zaman dah. Ada jam-jam tertentu silakan. Kalau menurut saya dengan teknologi ini bagus karena kita ini mengalami percepatan dalam digital, pembelajaran digital dengan adanya sistem daring ini. Nah itu positifnya, namun bagi mata anak-anak ini menurut saya memang kurang sehat. Karena itu kita perlu seperti tadi saya ngomong, kurikulum yang ada dibuat kreatif. Jadi tidak semata-mata misalnya pembelajaran online 4 jam, 2 jam mungkin praktek. Nah misalnya ada pembelajaran misalnya keterampilan memasak, mereka syuting dari jauh, mereka masak, tidak mesti harus di depan laptop terus ada prakteknya gitu. Jadi tidak melulu di depan handphone, di depan laptop dan lain sebagainya. Ada pembelajaran yang di luar itu yang mereka berikan juga, walaupun lewat pembelajaran daring. Nah itu saya sempat nggak terlalu suka juga dengan sebuah kontes popularitas dari sekolah-sekolah yang menyuruh anak-anak untuk mengerjakan sesuatu, diupload ke sebuah sosial media entah Instagram atau YouTube, akhirnya banyak-banyakan like nih. Wes pokoknya nggak peduli hasilnya bagus atau enggak, pokoknya like-nya banyak-banyakan, dia yang terbaik yang menang. Nah kalau misalnya seperti itu, maka anak pintar ini nanti akan tergantikan dengan anak yang populer akhirnya. Menurut saya itu nggak bagus untuk ini, karena anak pintar mungkin mendesainnya dengan baik, dengan hati-hati, sementara anak yang orang tuanya populer lah, saya bilang orang tuanya karena temennya baik, wah asal aja pokoknya ditempel, orang tuanya tolong bantu like ya, tolong bantu subscribe ya, tolong bantu dikasih ini ya, dikasih jempol segala macam, akhirnya rame, wah puluhan bahkan ratusan. Sementara si anak pintar mungkin orang tuanya yang sederhana, tidak terlalu aktif di sosial media, dia tidak mendapat apa-apa, malah akhirnya jadi ya degradasi moral dan degradasi intelijensi menurut saya sih. Itu gimana kondisi jadi seperti itu? Maksudnya itu penilaiannya itu, penilaiannya bisa bagus jika like-nya banyak. Betul, gitu ya. itu yang saya akhirnya orang tua tuh dengan tidak malu-malu, mereka membroadcast ke WA semua grup WA keluarga, WA teman dan segala macam untuk cari like itu. Iya, kalau menurut saya kurang tepat untuk dilakukan di dunia pendidikan. Karena itu kalau kita ngomong banyak sekali acara di TV ya, entertainment yang melakukan itu. Benar. Dan entertainment and education is different. Ya mungkin they can show it through Instagram. Tapi untuk like itu bukan merupakan penilaian. Betul. Jadi mereka guru akan menilai hasilnya betul-betul dari konten. Betul. Bukan dari like. Karena dengan like itu menurut saya kurang mendidik. Saya setuju. Orang nggak punya banyak pulsa, akhirnya nilainya jelek. Orang nggak punya banyak teman nilainya nilai kurang. Padahal belum tentu hasilnya lebih jelek. Betul. Nah mungkin itu sebagai supaya bisa mungkin menjadi inspirasi, it's okay untuk taruh di Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Namun untuk penilaian dari like, saya kurang setuju. Karena menurut saya kurang mendidik anak itu. Benar. Nanti anak bisa discourage kalau dia sudah melakukan yang terbaik, tapi karena temannya sedikit kuotanya sedikit, internetnya sedikit, pulsanya sedikit, like-nya sedikit, dia merasa waduh, apa yang saya kerjakan sungguh-sungguh tidak ada penghargaan. Dan akhirnya orang berkata, udah populer lah. Sekarang yang paling penting adalah kamu tuh harus jadi populer, pinter nomor sekian. Betul. Kan ngerjain sungguh-sungguh nomor sekian, pokoknya kerjaan biasa populer aja. Dan juga istilahnya gara-gara itulah orang tua akhirnya bersaing. Tugas anak dikerjakan sama mereka. Di bypass udah bokap aja yang gini. Mama aja yang ngerjain nih. Wah, misalnya mewarnai dan segala macam. Makanya yang diposting ya warnanya mamanya. Saya pikir harusnya anak dibiarin loh. Misalnya dia ada di kelas 3 SD ya, mereka akan mewarnai ala kelas 3 SD. Nggak boleh mereka mewarnai kelasnya udah kelas Pak Tino Sidin misalnya kayak gitu kan. Itu sering terjadi kan bisa. Iya, saya setuju sih. Anak itu biar berkembang sesuai dengan usianya. Biarin, jadi pada saat dia mewarnanya kelas 2 SD ya dengan level standar dari kelas 2 SD. Betul. Dan ini poinnya pada gurunya lagi. Bagaimana gurunya tuh menilai. Benar. Nah, misalnya dia melihat, waduh, ini bagus sekali. Tidak mungkin kan anak kelas 2 SD bisa mewarna dengan gradasi 12 warna. Makanya. Nah, seperti itu bagaimana gurunya juga jeli. Jeli dan encourage anak-anak bahwa yang dinilai itu tugasmu, bukan you don't have to be perfect gitu loh. Tidak harus jadi perfect, tapi you do it by yourself and you just do the best. Seperti itu. Kalau tugas orang tua pasti kelihatan ya. Sangat kelihatan sekali. Guru-guru ini sudah tahu. Betul. Namun jika tugas orang tua yang bagus itu dinilai bagus, nah itu yang kurang tepat menurut saya. Juga seperti itu. Dan banyak sekali tugas-tugas yang diberikan misalnya kayak di classroom dan segala macam itu yang sempet
mungkin jadi jebakan juga, namanya juga anak masih misalnya kita ngomong elementary atau apa, Iya. ada soal langsung dikerjakan. Nah ternyata saya ini kejadian anak saya nih, Iya. langsung dikerjakan. Begitu selesai nilainya nggak, loh kok cuma 80? Saya Iya. kaget. Lu bener semua, isi semua. Bener nggak saya baca? Terus saya kaget ternyata pas jawaban essay mereka nggak boleh pakai caps lock. Lalu saya bilang, lu ini jebakan namanya. Di mana-mana kalau ketika ya pasti akan keluar caps lock duluan kalau misalnya Iya. dia mau jawab di huruf pertama. Dan itu tulisannya kecil sekali kan. Versi saya bilang anak-anak segini nggak mungkin baca perintah, paling cuma lihat essay ini di sini, silang harus disilang, dilingkari, di-circle it ya, harus di-circle it tanpa mikir caps lock atau tidak. Dan saya pikir guru-gurunya kok menjebak dalam tanda kutip, dan ternyata grup teman-teman anak saya kena semua udah. Dan nggak boleh diulang kan, masuk sekali aja masuk sekali ya. Akhirnya terpaksa dengan atas nama orang tua saya ngirim ke gurunya, Miss ini bener, cuman karena caps lock yang tidak terbaca. Akhirnya ya minta itu. Saya pikir guru juga jangan bikin jebakan Batman dong, menurut saya loh ya. Kalau anak udah mengerjakan menurut saya udah bagus. Iya. Kan? Yang penting kontennya benar ya. Betul. Itu level apa kalau saya boleh tahu? Maksudnya kelasnya? Level jenjang SD, SD kelas 4. apalagi SD ya. Untuk hal-hal itu saya kaget, cuman masalah caps lock, yang lain bener semua jawabannya dia. Essay bener semua karena saya lumayan oke lah di bahasa Inggrisnya oke. Iya. Kok bisa 80 saya sampai ada nggak keisi kali? Keisi semua. Saya lihat yang ABCD-nya keisi semua bener. Begitu saya lihat essay-nya, ya namanya saya orang tua dan saya hobi baca, saya pasti baca perintahnya dulu baru saya. Aduh ini jebakan caps lock ini nggak lucu nih buat guru, buat anak-anak nih. tidak boleh pakai caps lock. Ya nggak boleh huruf besar, dan hurufnya kecil semua. Ya bagaimana bisa ketika dia pencet huruf pertama langsung besar, pasti Kan sudah itu. langsung kan Langsung, otomatis. makanya saya bilang, wah ini Ya. jebakan paling kacau. Itu akhirnya saya turun tangan sendiri karena saya merasa saya selalu membiarkan anak saya berkreasi. Udahlah, karep lu lah, kecuali kalau memang pelajaran susah yang maaf kata nggak penting, contohnya kayak bahasa daerah yang Iya. susah nih, akhirnya udah saya yang turun tangan, saya cari tahu gimana caranya nulis misalnya huruf Jawa, karena dia nggak bisa, gurunya ngajarin juga ngajar di papan tulis nggak jauh sekali. Guru-guru yang agak senior kan kadang-kadang masih pakai papan tulis, tidak pakai sesuatu modul yang di share screen sehingga orang bisa lihat lebih gede kan. Nah, sekali lagi saya tadi Iya. ngomong perlu untuk di training. Aha. Karena untuk papan tulis jauh Betul. tidak akan terlalu terlihat. Benar. Kemudian karena pembelajaran daring, instruksi itu harus sangat jelas dan bisa Iya. di bold. Betul. Apalagi untuk anak SD, jadi mereka bisa melihat dengan jelas. Jadi untuk pembelajaran daring ini, preparationnya memang harus lebih baik dan lebih detail daripada pembelajaran offline. Betul. Seperti itu. Jadi salah satu yang perlu dilakukan oleh sekolah saat ini adalah bagaimana mereka bisa memberikan training setelah guru selesai mengajar. Ada kelas-kelas tertentu untuk meningkatkan kemampuan mereka di dunia IT berarti ya. Iya benar, dan juga persiapannya. Persiapannya itu harus benar-benar well prepared. Iya. Karena ini sistem daring dan bisa dilihat semua orang. Kalau di kelas orang tua nggak bisa lihat Betul. juga, iya kan? Betul. Dan sistem daring ini semua itu jelas. Aha. Dan mungkin kalau di record kan bisa dilihat Iya. pembelajaran yang sebelumnya, apalagi Google Classroom. Betul. Orang tua juga melihat. Makanya untuk sekolah itu ada tim kurikulum yang memang sebelum pembelajaran Google Yes. itu keluar ke orang tua sudah diperiksa terlebih Ya, dahulu. dievaluasi, Iya. disortir, kalau versinya disortir Iya, sih. disortir dulu. Iya, ini nggak Gitu. bener nih, ini ubah gini deh. Iya, Gitu. dan itu yang sangat penting. Supaya pada saat pembelajaran itu keluar ke orang tua, ya enggak mungkin ada yang sempurna. Yes. Namun paling enggak meminimalkan kesalahan Benar. atau meminimalkan kesalahpahaman. Betul. Seperti itu. Baik, ini kita masih di Happy Talk bersama dari Happy Family Center bersama juga dengan Happy Family School. Masih ada Miss Grace Wotstio SPDMM yang sedang ada bersama saya. Dari Endang Kusuma Elias berkata, wah ini super sekali pembahasannya, dan ada Vida Simon juga berkata mantap. Mungkin ini jeritan hati orang tua Waduh, yang terima kasih. yang sedang terganggu juga nih. Di live Instagram kita masih ada beberapa yang udah join, tapi pertanyaan belum ada. Miss, kalau kita ngomong soal seperti ini ya, dengan konteks pandemi yang masih belum tahu kapan, dan ini terjadi di seluruh dunia menurut Iya. saya sih. Dan kalau misalnya, dan ada satu kebijakan pemerintah yang sempat
diluncurkan bahwa yang pertama kali offline boleh masuk itu SMP. Saya merasa bahwa ini kok lucu sekali, belum apa-apa yang ngorbanin yang tengah nih. Kalau versi saya, kenapa nggak kampus dulu yang masuk? Mereka jauh lebih bisa bertanggung jawab daripada si anak-anak SD dan sekolah menengah. Menurut saya itu kok bisa terjadi seperti itu ya oleh sistem pemerintahan atau sistem dari Dignas kita untuk kok tiba-tiba SMP dulu. Dan kan ini nanggung nih, anak-anak nanggung kan gitu. Oke, kalau untuk mahasiswa itu nggak sulit untuk pembelajaran daring. Oleh karena itu dia enggak menjadi contoh ya untuk masuk pertama. Kalau untuk SMP dalam fase-fase usia SMP ini yang paling sulit. Justru SMP yang paling sulit ya Miss ya. Di mana-mana mereka tuh nggak mau dianggap anak. Iya. Nggak mau dianggap, belum dewasa banget ya. Dewasa juga. Benar. Jadi cara menangani anak yang paling sulit itu di usia SMP. Setuju saya, karena saya minggat pertama kali waktu SMP. Ya gitu. Cuma saya minggat pertama kali SMP. Ada kesaksian hidup ini. SMP itu paling rebel versi saya sih. Itu fase-fase yang paling sulit bagi anak. Jadi mungkin itu yang menjadi percontohan. Jika itu bisa teratasi, berarti SMA oke. Seperti itu menurut saya. Karena di usia-usia SMP ini kita kadang tidak bisa menyelami mereka. Bagaimana sikapnya mereka kok bisa seperti itu dan sudah mulai rebel ya. Betul. Sudah mulai rebel banget ini. Pemberontakan paling kejam itu di SMP versi saya. Karena itu mungkin diambil sebagai percontohan. Mungkin di fase yang paling sulit. Bener. Jika fase yang paling sulit ini bisa terlewati dengan baik, berarti fase yang lain oke. Iya. Psikologi pendidikan saya nggak nyampe situ. Soalnya saya pikir kok SMP dulu, kenapa maaf kata nggak SMA dulu yang jauh lebih ngerti dan dia bisa lebih lebih dewasa. Bener. Karena SMP itu rebel banget, karena SD itu kalau disuruh nurut. SMA oke, sudah, tapi SMP saya masih ingat kondisi SMP itu kondisi yang kita berontak sama orang tua, pacaran pertama, putus pertama, nangis sampai kayak orang gila. Bisa nangis sendiri, bisa ketawa-ketawa sendiri. Makanya saya selalu berkata bahwa SMP itu kepanjangan dari SMP itu adalah sedang masa puber. Ya benar, mereka sangat tidak stabil di usia SMP ini. 12, 13, 14. Emang masa-masa yang paling kacau. Secara psikologi pun memang kondisi yang paling sangat labil di situ. Benar, secara psikolog. Bahkan ada seorang psikologi itu menulis bahwa di usia-usia seperti itu otaknya anak itu sedang rusak. Seperti itu. Itu bahasa kasarnya ya. Jadi mereka itu ada hal-hal yang kadang kita ngomong, kok bisa sih nggak mikir sebelum melakukan itu. Memang mereka nggak bisa mikir sejauh itu. Di usia-usia seperti 3 tahun itu. di SMP itu mereka ngebut di jalan, trek-trekan lah, tawuran. Itu justru awal-awal itu cuma lihat-lihatan doang bisa tawuran nih. Kalau SMA kan mikir nih, wah gua menang gak ya sama dia ya. Kalau SMP nggak mikir, menang kalah sikat dulu. Langsung. Nanti juga kalau misalnya Yohanes anaknya sudah di usia SMP pasti akan mengalami. Waduh, kalau tawuran bapaknya ikut turun, soalnya dulu bapaknya hobi tuh. Dulu. Oh ternyata di situ ya. Makanya Kak, berarti secara psikologi pendidikan sih kebijakan pemerintah ini benar sebenarnya. Kalau saya melihat dari sisi itu, menurut saya itu tepat. Di masa yang paling rebel ini saatnya mereka dites dulu untuk bukan karena faktor usianya belum cukup, tapi ketaatan tuh paling parah di SMP yang versi saya. Ya menurut saya itu paling sulit memang. Kalau SD ini gimana, Miss? Kalau kita ngomong generasi seperti apa anak-anak di elementary ini? Kalau elementary ini mereka menurut fase-fase mereka memang menurut kepada guru, takut kepada guru. Reward and punishment berarti masih di sini ya? Iya, masih di situ sehingga orang tua itu biasanya kalau mau nitip sesuatu suruh gurunya yang ngomong. Yes, setuju. Miss tolong ya, anak saya habiskan makanannya ya. Makan sayur ya, ya kan gitu. Dan anak-anak lebih nurut ke gurunya daripada orang tuanya. Mulut saya nggak diturutin ya. Nah itu, jadi titip aja ke gurunya. Nah, dan rata-rata gitu. Dan mereka tuh punya satu kebanggaan dan kesayangan kepada guru SD-nya ya. Wah, beda ketika SMP atau SMA, mereka oke, tapi kesayangan tuh mereka keluar misalnya naik ke kelas 3 ke kelas 4 aja kadang-kadang nangis sama gurunya. Gak mau pergi sama Miss ini atau itu kayak gurunya itu their hero. Nah, itu seperti itu. Ada kedekatan emosional di situ betul. Sementara SMP itu masa-masa yang ya itu tadi otaknya tiba-tiba rusak, mendadak rusak memang semua. Memang dari fase-fase yang sangat sulit dan tidak stabil. Kalau high school itu mereka sudah beranjak dewasa. Jadi pada saat semua itu masuk logika, mereka nurut. Mereka sudah bisa dapat tanggung jawab ya. Sudah punya tanggung jawab dan mereka tuh bisa tahu, oh guru ini tidak genah kok dikasih tugas kayak gini kan tidak masuk akal. Mereka sudah bisa berpikir itu. Logikanya udah mulai main. Ya benar. Jadi jika guru itu mengajarkan dengan tepat,
mereka pasti bisa menerima. Jadi kalau bisa masuk logika mereka dan mereka merasa oh ini masuk akal ini, pasti mereka akan menurut. So buat orang tua yang sedang mendengarkan Happy Talk, Anda sedang mendengarkan suatu penjelasan yang bagus sekali dari Miss Grace Wo soal bagaimana elementary, junior high school dan high school ini punya karakteristik masing-masing. Dan kita sebagai orang tua pun juga harus tahu akan seperti apa nanti ketika kita menghadapi anak yang SMP. Jangan memperlakukan mereka kayak SD, akan mentah istilahnya. Termasuk juga ketika mereka SMA ya jangan memperlakukan mereka seperti SMP. Mereka sudah punya logika, mereka sudah punya ajak mereka berpikir, ajak mereka sebagai partner, bukan lagi sebagai seorang anak yang harus nurutin perintah orang tua. Misal ada pertanyaan dari Ayu di SMKN 1 Surabaya. Bagaimana jika anak tuh ngalami stres dalam mengikuti program daring? Apa yang harus dilakukan orang tua? Karena terkadang guru tuh terlalu banyak ngasih tugas yang mungkin belum dikuasai orang tua sebagai media utama saat ini. Jadi anak ini stres nih ngikutin daring nih. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Ya, seperti pertanyaan anak SMK ini mungkin orang tuanya stres nih. Mamanya yang stres ya, anaknya nggak apa-apa ini. Mamanya dulu jago masak, gara-gara gini masakannya tawar semua, nggak ada yang enak nih. Ya, kalau menurut saya tadi seperti yang saya katakan nomor 1 dalam pembelajaran daring ini yang paling penting itu adalah komunikasi. Ya. Jadi orang tua itu bisa mengkomunikasikan ke pihak sekolah atau guru yang bersangkutan bagaimana pengalamannya dengan anaknya seperti ini. Apakah nggak ada solusi? Karena pada sebuah sekolah ini yang dilakukan di Happy Family School untuk pembelajaran junior high. Mungkin dalam 1 minggu mereka bisa pelajaran daring. Nanti di minggu ketiga ada 1 hari off, hanya tugas saja. Misalnya seperti itu. Jadi karena itu merupakan kebebasan dari sekolah, bagaimana mengembangkan. Namun poinnya bagaimana target itu aja bisa dicapai. Namun target itu dicapai kan bukan harus setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 harus di depan laptop atau di depan handphone ya. Jadi ada kayak surprise day di hari tertentu dan orang nggak bisa menduga bahwa ini surprise nih. Benar. Oke, besok kita off ya. Ini dengan tugasnya seperti ini bisa dilakukan aja di rumah seperti itu. Serius off? Wih, ada efek surprise-nya. Betul, dan itu rilis buat mereka kan. Karena mereka tegang. Kalau pada saat kita pembelajaran offline dan online itu berbeda. Seperti kita sendiri ya, kalau kita rapat Zoom sama rapat offline, kita lebih konsentrasi mana? Bener. Zoom kan otomatis di mata, di hidung, di telinga semua harus. Seperti itu. Jadi bagaimana komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi orang tua harus terbuka, sekolah pun harus bisa menerima masukan. Jadi bisa ada titik temu di tengah sehingga solusi itu bisa ada. Gitu. Jadi selain dari sekolah yang memberikan istilahnya satu giveaway atau surprise day, orang tua pun juga bisa memberikan sesuatu yang istilahnya juga menyenangkan mereka. Misalnya sore yuk jalan-jalan kemana yuk, ya nggak usah keluar duit lah, pokoknya window shopping aja lah, yang penting mereka juga bisa release their stress, mereka punya me time sendiri. Misalnya orang tua kan nggak ada salahnya juga ngajak anaknya ngopi kayak misalnya itu ke kafe sambil nongkrong sambil ngomong nggak penting, itu membuat mereka juga lebih turun ya tingkat stresnya ya. Iya benar. Atau mungkin dalam pembelajaran daring itu pertemuan daring itu mungkin bukan pembelajaran yang serius, mungkin bisa game, tapi educational game. Atau movie yang memang ada moral value-nya buat anak-anak. Jadi mereka merasa tidak terlalu jenuh dan tidak terlalu capek. Seperti itu. Karena melelahkan secara mata, secara pikiran, dan mereka harus stay di satu tempat tertentu. Sementara kalau misalnya mereka lagi di kelas kan, Miss izin mau pipis, ngilang udah sebentar gitu. Betul, istirahat bisa ke kantin, bisa jalan-jalan di lingkungan sekolah. Ketemu pacar, itu adalah salah satu motivasi yang membuat anak itu akhirnya bisa sekolah dengan niat. Yang dulunya nggak niat karena pacaran, terus pacarnya pinter, akhirnya dia datang lebih pagi dan segala macam. Itu suatu cerita menarik di sebuah kisah kasih anak di sekolah ya. Kisah kasih di sekolah. Iya, sekarang nggak bisa. Iya kan? Iya, kisah kasih lewat daring. Bener. Kalau terus pacaran terus aku nggak mau ketemu kamu, ya emang nggak boleh ketemu kan, masih social distancing kan. Iya benar. Itu nggak ada efek seperti itu. Tapi menarik ya, misalnya dengan kondisi seperti ini bahwa kita sebenarnya dunia pendidikan ini masih bisa survive di tengah dunia pandemik seperti ini ya. Kalau saya ngomong masih bisa survive. Hal positifnya tadi teknologi kita bisa maju, transformasinya bisa dipercepat. Kemudian yang kedua, banyak sekali aplikasi baru dalam menunjang pendidikan dengan fitur-fitur yang menarik. Kalau kita mempelajari dengan detail ya, Zoom, ada Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian
Yang ketiga juga saya melihat banyak webinar yang berkualitas. Ya. Bagaimana ada transfer knowledge yang kita dapatkan lewat daring juga. Dan animonya cukup baik. Baik. Dan gratis Cukup kadang-kadang bagus. itu yang saya Banyak lihat, yang gratis. Pembicara bagus nih. Iya. Kok gratis sih? Udah. Dan berkualitas. Aha. Itu. Gitu. Jadi banyak hal positif juga yang kita bisa lihat ya lewat pandemik ini. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Ya. Kalau ini jeritan beberapa orang sih sebenarnya. Apakah perlu sebenarnya orang tua itu masih berteriak-teriak untuk meminta potongan SPP dengan konteks seperti ini, di mana sekolah itu ternyata juga mengeluarkan banyak biaya, mungkin lebih besar juga dari kegiatan offline di kondisi pandemik seperti ini? Ya. Kalau saya ini iya. ingin berdiri di tengah-tengah. Boleh. Ya. Iya. Kita Tidak cari memihak sekolah dan tidak memihak orang tua. Betul. Ya. Kalau menurut saya uang sekolah itu seharusnya tidak perlu dikurangi dan orang tua nggak perlu menjerit-jerit kalau memang benar-benar nggak butuh. Karena kadang orang tua itu nyoba. Iya. Nah, ini bener. pengalaman saya ya. Bener. Orang tua tuh kan di nyoba. rumah. Saya cukup kok, tapi Iya. siapa tahu dapat kan lumayan. Bener. Nah, karena menurut saya guru ini juga salary yang harus diberikan ke guru kan harus cukup, masa Betul. dipotong? Betul. Iya kan, karena mereka juga butuh kehidupan. Kecuali memang benar-benar orang tua yang benar-benar butuh dan sangat terpengaruhi ekonominya dengan masa pandemik ini. Dan sekolah pun harus punya kriteria Ya. untuk pemotongan uang sekolah. Iya. Misalnya uang listrik, telepon 3 bulan terakhir. Jadi orang tua ini bisa sekolah ini Datanya benar-benar ada. seleksi. Memang Betul. betul-betul membantu orang yang tepat, yang membutuhkan, bukan orang tua yang coba-coba. Dan kalau bisa syarat-syaratnya itu Coba-coba. agak rumit. Betul. Jadi yang nggak benar-benar butuh nggak akan menjalani itu. Betul. Karena kalau pada saat orang tua itu butuh, apapun pasti dia jalani ya. Ya. Disuruh kumpul ini dia cari, disuruh Iya. kumpul itu dia cari. Betul. Iya kan? Yang penting ada keuntungan buat Iya. dia, maka dia akan lakukan seperti Iya, itu. karena sekolah, saya lihat beberapa sekolah mengurangi Ya. uang sekolah, seperti salah satunya Happy Family School. Oke. Saya melihat untuk gaji kepada guru mereka tetap Oh. tidak mengurangi Benar, sama benar, sekali. benar. Namun untuk uang sekolah mereka nggak naik dan dikurangi 10%. Loh, itu lumayan sekali lah Iya, istilahnya menurut seperti saya itu. itu sangat membantu. Bantu. Namun seandainya mereka tidak memberi pengurangan pun it's okay. Karena pembelajaran tetap berjalan dan Iya. guru tetap mengajar. Betul. Persiapan lebih sulit, Betul. mereka perlu belajar lebih banyak dan lain Dana sebagainya. tambahan untuk kuota dan segala macam. Iya. Dan saya pikir kalau seandainya ini harus 50% gini-gini, saya pikir ya wajar. Saya pun juga kalau bisa 50% ya Iya, kita api. Kalau ketika misalnya dipotong 50% terus gurunya ngajar juga 50%, saya pikir wah anak saya jadi bego nih di rumah nih. Iya. Iya kan? Kalau misalnya saya bayar penuh, saya bisa tuntut gurunya untuk mengajar juga dengan konteks 100%. Gitu Saya ya. bayar penuh loh. Ayo kita sama-sama nih. Ayo sungguh-sungguh benar-benar jangan cuma asal ngasih materi, asal ngasih tugas, tapi kasih juga value tugas ini apa. Makanya saya bisa nuntut ketika saya juga memberikan istilah kewajiban saya penuh, ya saya minta juga hak secara penuh. Ini versi jeritan orang tua sih. Iya. Jadi- Cuma memang kalau orang tua itu benar-benar membutuhkan, Ya. sekolah pun kan itu merupakan yayasan sosial ya, Betul. bukan bisnis. Benar. Mereka pun akan melihat Oke. benar-benar jika orang tua itu membutuhkan, mereka pun pasti akan membantu. Ya. Namun tidak sekalian semua satu sekolah Iya, minta sapu diskon. rata, kan, Iya, gitu. kan kasihan pihak sekolah Betul. juga ya. Subsidi silang kayak istilahnya Iya, seperti guru-guru juga kan kasihan. Mhm. Pada saat mereka kalau dipotong nggak cukup, nanti nggak fokus Bener, ngajar. makanya nanti anak kita bego nyalain gurunya kurang gini-gini. Iya. Pembicaraan yang sangat seru sekali di Happy Talk pada malam hari ini. Terima kasih Miss Griswold buat istilahnya pembukaan istilahnya visi dan misi yang baru di tengah dunia pandemik seperti ini di dunia pendidikan. Next, kalau kapan kita ada waktu lagi kita akan ngobrol lagi. Kita pengen tahu mungkin berapa bulan lagi kayak gimana sih daring ini, masih tetap dengan format seperti apa atau mungkin ada pembaruan yang terjadi. Kalau saya ngomong dengan sistem daring ini, fitur-fitur itu semakin banyak. Ya. Jadi guru itu harus semakin kreatif dalam menggunakan fitur-fitur tersebut. Karena kalau saya melihat dalam pembelajaran, fitur-fitur itu belum digunakan secara maksimal. Betul. Ya, Sama itu kayak yang- handphone nih, aplikasi kita paling pakai kan 20-30%, yang Iya, lain nggak pernah betul. kepake kan. WhatsApp, Instagram, Iya, Facebook. bener. Padahal di balik itu masih banyak. E-commerce. Iya, seperti itu. Iya. Jadi perlu Belanja online, diperlengkapi betul. karena masih sampai Desember ini ya dalam Aha. rencana yang memang sudah dicanangkan oleh Dignas. Ya. Kita nggak tahu keadaan tahun depan. Betul. Kalau masih sama, mungkin bisa diperpanjang Panjang. lagi sampai akhir Juni Satu tahun semester depan. lagi. Sehingga kreativitas dan pengembangan fitur-fitur itu perlu ditingkatkan, pengetahuan akan teknologi perlu ditingkatkan dan juga kreativitas. Yes. Terima kasih Miss Griswold, Oke, Setio SPD sama-sama.
MM dari Shine-Break Education Consultant. Terima kasih juga buat yang udah dengerin baik melalui live Facebook maupun Instagram maupun WA tadi maupun dari radio terestrial. Sekali lagi terima kasih. Happy Talk akan kembali lagi di minggu depan. Proudly present by Happy Family Center dan Happy Family School. Yohanes Albertus out. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya.